Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah Oktarifah Musa Putri, NPM 19364 dari kelas ANTF. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester, yaitu dengan menggunakan aplikasi Odoo. Yang mana di sini saya memposisikan diri saya sebagai General Manager yang mana telah memimpin 3 cabang dan bergerak di bidang VNB. Yang pertama adalah mengenai modul manajemen manufaktur. Ada 5 fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama itu adalah perencanaan produk, yang mana perencanaan produk itu adalah menentukan produk apa yang akan dibuat. Dan yang kedua, pengaturan rute produksi, pendaftar list bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan anggaran, yang mana memesan bahan baku apa yang akan dipesan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, rencana produksi, yaitu menata dalam inventory bahan baku yang dipesan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemantauan stok. Pemantauan stok di sini adalah melihat dan mengecek stok bahan dan produk apa yang masih ada atau tidaknya di dalam perusahaan produksi tersebut. Yang pertama adalah kita login secara gratis, bisa melalui PC atau HP, buka menu Odoo. Lalu setelah kita mendaftarkan mencoba secara gratis, cara yang kedua adalah kita klik menu manufaktur. Setelah kita mengklik menu manufaktur, kita klik lanjutkan. Setelah kita mengklik menu manufaktur, muncullah seperti tampilan seperti ini. Jadi, kita di sini adalah mengisi semua atau pendaftaran untuk kita melakukan ke tahap yang selanjutnya. Yang mana di sini didaftarkan seperti nama perusahaannya apa, nama manajernya siapa, dan lain sebagainya. Lalu kita klik mulai sekarang. Selanjutnya adalah setelah kita mendaftarkan perusahaan kita, tampilan awal akan muncul seperti ini. Yang mana di sini kita diperintahkan untuk mengklik menu manufaktur yang sudah terinstall. Selanjutnya adalah tampilan pada gambar seperti ini. Yang mana kita mengklik menu produk dan pilih option produk. Setelah kita mengklik menu produk, kita create untuk menambahkan produk yang mau dimanufaktur oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah kita menyelesaikan atau mengisi semua bagian-bagian yang ada di dalam produk tersebut, kita mengklik save, lalu produk yang kita tambahkan itu nanti akan muncul. Nah, di sini adalah contoh produk-produk yang sudah ditambahkan di bagian manufaktur, yang mana di sini terdapat kurang lebih ada 20 produk yang dimanufaktur oleh perusahaan. Selanjutnya adalah kita setelah mengetahui dan mengecek produk-produk yang kita manufaktur, kita bisa mengkliknya kembali option produk. Lalu setelah mengklik option produk yang ada di atas itu, kita pilih bagian bill of material. Yang cara yang kedua yaitu setelah kita mengklik bill of material, kita bisa mengklik create lalu tambahkan. Jadi di sini kita diminta untuk menambahkan jenis bahan-bahan yang dibutuhkan oleh setiap produk yang dimanufaktur oleh perusahaan tersebut. Lalu setelah kita menambahkan adalah kita klik save. Dan yang terakhir adalah jika kita ingin mengetahui cost setiap bahan ataupun produk dari manufaktur, kita bisa klik menu cost yang ada di sebelah kanan atas untuk melihat cost setiap produk.
Selanjutnya ini adalah contoh BOM, struktur dan cost untuk melihat kuantitas dan biaya produk tersebut. Jadi di sini setelah kita menambahkan bill of material, kita bisa mengecek BOM, struktur dan cost-nya. Untuk di sini saya mencontohkan hanya satu, yaitu es krim anggur. Jadi di sini BOM, struktur dan cost untuk produksi es krim anggur. Selanjutnya adalah ke tahap contoh produk bill of material yang sudah ditambahkan dan telah dikonfirmasi, lalu siap untuk melakukan manufaktur. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita klik setiap produk yang dimanufaktur. Misalnya di sini saya mengklik es krim anggur. Lalu dilakukannya konfirmasi yang tersedia atau tidaknya produk tersebut, kita bisa mengetahui. Nah, di sini adalah contoh produk yang telah dikonfirmasi, tersedia, dan bisa dijual. Nah, di sini saya mencontohkan es krim coklat. Nah, di sini tulisannya komponennya available, jadi bisa dijual. Karena bahan baku dan stoknya di gudang tersedia, jadi komponen statusnya available. Namun jika bahan tidak tersedia atau ada yang kosong, itu maka komponen statusnya adalah not available. Di sini adalah contoh produk yang tersedia dan tidak tersedia pada hari ini. Yang mana untuk es krim coklat itu tuh statusnya available dan state-nya itu dalam proses. Sedangkan untuk es krim anggur ini not available karena ada bahan baku yang tidak tersedia atau di tangan konsumen kurang atau tidak sesuai dengan yang dipesan oleh jumlah yang dipesan oleh customer. Jadi konfirmasi statusnya itu not available dan state-nya itu dalam konfirmasi. Nah, yang kedua ini adalah mengenai modul manajemen persediaan atau biasa disebut dengan inventory. Jadi di menu ini kita bisa, setelah kita melakukan manufaktur, kita bisa kembali ke menu awal lalu kita mengklik menu inventory. Namun jika di menu awal kita tidak ada menu inventory, kita bisa mendownloadnya dengan cara kita pilih setting, lalu kita pilih menu inventory, lalu kita install. Nah, setelah kita masuk ke menu inventory, lalu kita bisa mengklik option produk untuk kita lakukan persediaan produk di perusahaan tersebut. Jadi di sini ada 20 contoh produk yang telah ditambahkan pada manufacturing, yang mana 20 produk ini tadi yang sudah saya masukkan di bagian manufaktur. Langkah selanjutnya adalah jika kita ingin menambahkan produk, kita bisa menambahkan dengan cara kita pilih option produk, lalu kita pilih create untuk menambahkan. Nah, di sini saya menambahkan es krim matcha, yaitu kita tulis produk namanya es krim matcha, kita menjualnya berapa, cost-nya berapa, dan sebagainya. Lalu on hand yang ada di tangan ada berapa unit, dan sebagainya. Setelah kita menambahkan, kita bisa mengklik save untuk menyimpannya. Lalu di sini adalah contoh produk yang telah ditambahkan di menu persediaan. Jadi saya tadi menambahkan es krim matcha, maka di sini akan tertambah es krim matcha produknya. Jadi menjadi satu produk yang ada di bagian persediaan. Nah, setelah itu setelah kita mengisi produk untuk persediaan, kita bisa kembali ke menu inventory. Nah, yang kedua itu kita adalah klik option overview, kemudian klik recipes untuk melakukan proses persediaan produk. Selanjutnya adalah kita klik create, lalu isi semua keterangan
pada layar tersebut untuk dilakukannya konfirmasi persediaan pada hari ini. Nah, yang kedua, menambahkan operation produk apa saja yang akan dilakukan di persediaan yang ada di gudang. Dan yang terakhir adalah kita jangan lupa untuk meng-save-nya agar produk yang kita tambahkan atau persediaan yang ada di gudang apa saja kita bisa melakukan konfirmasi. Jadi kita jangan lupa untuk nge-save. Nah, di sini yang ketiga adalah modul manajemen penjualan. Jadi, setelah kita dari modul persediaan, kita melakukan modul penjualan, yang mana di sini seperti cara sebelum-sebelumnya kita kembali ke menu awal, lalu kita pilih menu penjualan, kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu, kita pilih menu setting untuk melakukan update info mengenai nama perusahaan dan produk dari perusahaan tersebut. Setelah kita masuk dan mengklik menu setting, kemudian kita klik option update info untuk menambahkan nama perusahaan dan produk yang akan dijual, dan setelah itu kita bisa meng-save-nya. Jadi di sini adalah contoh info company perusahaan PT Es Krim. Jadi di sini company name-nya tuh PT Es Krim. Jadi kita bisa menambahkan, kalau kita ingin mengeditnya bisa kita klik edit. Lalu kita tambahkan nomor telepon kita, email, dan WhatsApp agar customer bisa mudah untuk menemukan atau mencari perusahaan kita. Selanjutnya adalah kita kembali lagi ke menu awal, kemudian kita klik menu sales atau penjualan. Namun kalau misalnya di menu sales belum ada di layar utama atau layar awal, kita bisa melakukan cara sebelumnya, yaitu dengan cara kita klik setting lalu menginstal menu sales atau penjualan tersebut. Setelah itu nanti menu tersebut bisa terpasang dan terupdate di menu layar utama. Nah, setelah kita mengklik menu sales atau penjualan, cara selanjutnya adalah kita klik option produk kembali. Nah, setelah itu kita menambahkan penjualan. Kita bisa menambahkan penjualan lagi seperti cara yang sebelumnya, yaitu dengan cara meng-create lalu menambahkan, kita ingin menambahkan penjualan apa, misalnya kita ingin mempunyai inovasi es krim apa, varian apa gitu, kita bisa menambahkannya di produk penjualan, lalu kita langsung bisa meng-save-nya agar tersimpan. Kemudian cara selanjutnya adalah kita klik option orders yang terletak di atas. Setelah itu kita pilih bagian customer. Setelah kita mengklik bagian customer, lalu kita klik create, lalu tampilan yang ada pada customer ini kita bisa mengisinya sesuai dengan para customer pembeli produk tersebut. Nah, setelah kita mengisi nama customernya siapa, kontaknya, jalan rumah atau alamat rumahnya di mana, nomor HP-nya ataupun emailnya, lalu kita meng-save-nya. Nah, di sini adalah beberapa contoh. Saya mencontohkan mengambil 3 customer pada perusahaan PT Es Krim. Jadi saya mencontohkan 3 customer, yang mana di sini ada Ahmad Bian, Brandon, dan Hanifah. Setelah itu kita klik option order kembali, kemudian kita pilih menu yang orders. Lalu setelah kita mengklik menu order, kita klik create untuk menambahkan pesanan para customer. Jadi customer tersebut ingin membeli apa gitu. Lalu kita meng-save-nya.
Nah, di sini adalah contoh customer yang memesan produk. Nah, saya di sini mencontohkan atau mengambil contoh dan saya masukkan di dalam PPT ini satu, yaitu Ahmad Bian, yang mana di sini dia memesan produk es krim Koko Pandan dengan kuantitas 1 dengan harganya adalah 12.000. Jadi, expiration-nya adalah tanggal 24 bulan 12 dan payment term-nya adalah waktunya 15 hari. Lalu kita klik save. Nah, setelah kita melakukan cara tersebut, nanti di sini adalah kita pilih menu order, lalu kita klik order kembali. Kita nanti akan tersedia di sini adalah keterangan atau status yang mana di sini mereka akan melakukan atau pembayaran secara kredit maupun cash, dan statusnya itu adalah bisa tertagih atau sudah lunas seperti itu. Jadi di sini saya mencontohkan mengambil dua customer. Jadi Brandon dan Ahmad Bian ini invoice statusnya adalah fully invoiced, yaitu dalam tagihan, dalam tertagih. Nah, setelah itu kita klik option to invoice. Jadi di sini to invoice ini kita klik, lalu kita create untuk menambahkan faktur penjualan, yang mana faktur penjualan ini adalah bertujuan dimulainya faktur untuk melakukan penjualan tersebut dimulainya dari kapan sampai kapan gitu. Selanjutnya adalah kita klik create invoice kembali dan register payment. Yang mana di sini kita mengisi, yaitu invoice-nya di sini misalnya adalah regular invoice. Nah, untuk register payment-nya ini adalah berupa jurnalnya adalah cash, yang mana amount-nya itu ada harganya 12.000 dan payment date-nya itu dimulai dari tanggal 23, yaitu hari itu dia beli. Lalu kita konfirmasi, yaitu yang bagian create payment ini kita klik, dan untuk bagian create invoice ini kita create. Nah, di sini adalah gambar atau tampilan mengenai yang sudah di ACC atau dikonfirmasi oleh manajer tersebut. Jadi kita klik to invoice dan klik nama customer. Misalnya di sini saya mengklik Ahmad Bian. Nah, lalu kita konfirmasi pembayarannya. Lalu kita klik send and print untuk dikirimkan sebagai bukti kepada customer. Di sini Ahmad Bian ini konfirmasinya adalah paid, jadi dia sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini adalah berupa kiriman file yang akan dikirimkan kepada customer sebagaimana sebagai bukti bahwa faktur tersebut sudah dibayar oleh customer tersebut. Nah, di sini kita juga bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF untuk jadikan dokumentasi. Nah, yang terakhir adalah modul manajemen keuangan atau accounting. Jadi di menu akuntansi atau accounting ini tidak jauh caranya, tidak beda juga dengan menu-menu modul sebelumnya. Jadi kita klik menu awal, lalu kita menu aplikasi atau setting, kita menginstal menu akuntansi jika menu tersebut belum tersedia di layar utama. Setelah kita terdownload, lalu kita mengklik akuntansi atau
accounting. Nah, setelah masuk ke menu akuntansi, kita klik option dashboard. Nah, dashboard di sini adalah bagiannya ada accounting periods, bagian akun, pajak, dan akun bank. Jadi kita isi bagian-bagian tersebut agar terdapat konfirmasi adanya neraca keuangan perusahaan. Bisa mengetahuinya kita sebagai manajer. Di sini misalnya adalah contoh pengisian option accounting periods. Jadi di sini kita mulai tanggal pembukaannya tuh faktur dimulainya kapan, terusan periodisnya apa, dan rendernya berapa hari, lalu kita apply. Pada tampilan ini adalah contoh pengisian bagian akun. Jadi di sini adalah kita bisa menambahkan dashboard bagian akun dengan cara kita meng-create atau kemudian kita setelah mengisinya kita jangan lupa untuk meng-save. Nah, di sini saya menambahkan kode cash. Yang pertama, yaitu kodenya berapa, akunnya tuh apa, tipenya tuh misalnya bisa melalui aktifan lancar atau bank dan kas dan sebagainya. Lalu kita aktifkan rekonsiliasinya. Setelah kita mengaktifkan rekonsiliasi, kita kembali ke menu option dashboard dengan option pajak. Jadi ini adalah contoh tampilan option pajak yang ditentukan oleh produk es krim. Jadi kita di sini bisa melakukan pajaknya berapa untuk penjualan atau pembelian tersebut. Dan yang ini adalah tampilan contoh pengisian option bank account yang digunakan untuk melakukan penjualan. Jadi penerima faktur atau pemilik usaha tersebut menerima kiriman ataupun pembayaran secara kredit melalui bank apa. Jadi kita bisa memilihnya untuk bisa melalui apa. Misalnya di sini saya mencontohkan perusahaan saya ini sebagai Bank BRI. Jadi orang-orang atau customer bisa mengirimkan pembayarannya melalui Bank BRI rekening saya atau rekening perusahaan gitu. Selanjutnya adalah kita kembali ke menu option dashboard kembali. Nah, di sini sudah terlihat grafiknya adalah naik. Jadi sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan dengan cara klik faktur baru untuk meng-create nama atau customer-nya tersebut. Kemudian kita tambahkan nama customer dan produk yang dibeli oleh customer tersebut. Jadi di sini adalah contohnya adalah Ahmad Dian. Dia melakukan pembelian produk yaitu es krim Koko Pandan. Nah, kita tentukan jurnalnya itu adalah customer invoice dan info date-nya itu dimulai tanggal 23 bulan 12 2021. Jadi di sini kita bisa menuliskan keterangan yaitu apa, misalnya pembayaran es krim pada tanggal 23 Desember 2021. Lalu kita mengklik save. Setelah itu adalah kita bisa kembali ke option dashboard dan grafik customer invoice mengalami kenaikan kembali. Jadi kita sudah terupdate dan terkonfirmasi mengenai customer invoice-nya ini mengalami kenaikan atau pengupdatean karena adanya neraca atau bukti pembayarannya tercatat. Nah, di sini adalah tampilan mengenai konfirmasi dari perusahaan. Nah, caranya adalah kita klik customer invoice
dan pilih customer, salah satu customer yang ingin dikonfirmasi dengan mengisi nama customer tersebut, misalnya bisa juga produknya, terusan tanggal fakturnya dimulainya kapan gitu. Makanya di sini mencontohkan satu yaitu Ahmad Bian. Jadi di sini dia info date-nya kapan, terusan label atau produk yang dibeli itu es krim Koko Pandan, terus akunnya itu adalah melalui BRI dan jumlah unitnya adalah 1 unit produk yang dia beli dengan harga 12.000 dan teksis atau pajaknya 10%. Nah, konfirmasi di sini adalah in payment, yaitu dalam tagihan. Nah, setelah itu kita bisa mengirimkan bukti faktur tersebut melalui email. Jadi kita bisa mengirimkan konfirmasi bukti produknya kepada saudara customer Ahmad Bian sebagai bukti. Kita bisa mengkliknya send and print. Nah, kita juga bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF. Nah, di sini adalah contoh bukti penagihan faktur dalam bentuk PDF. Jadi saya mendownloadnya dalam bentuk PDF karena untuk dijadikan sebagai dokumentasi perusahaan mengenai sistem keuangan perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita klik reconciliation bank, yaitu di sini ada di bagian bank. Di sini kita pilih reconciliation bank, terus kita pilih menu klik reconciliation report untuk melihat neraca perusahaan tersebut berapa gitu. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan seperti ini, yaitu hasil neraca. Nah, hasil neraca ini bisa kita download, bisa melalui PDF, XLSX, dan kita bisa menyimpannya juga. Nah, karena dengan cara ini kita bisa dimudahkan untuk mengelola perusahaan dan menyimpan dokumentasi agar tidak adanya kehilangan atau tidak adanya kesalahpahaman. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.